Satu. Cek satu. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan kepada kita semua selamat malam. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan damai sejahteranya senantiasa dicurahkan, dilimpahkan di dalam kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dengan segera kita akan mulaikan ibadah kita di pada saat ini. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 185. Nyanyian rohani 185, mujizat terjadi. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa. Ku rasakan kasih kuasa. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi dari atas, ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Sekuat sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Doa pembukaan kita serahkan kepada Bapak Gembala. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau curahkan kuasa-Mu, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah kami, supaya sungguh-sungguh ibadah kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi mulai dari pimpin pujian, pemain musik, singer, semua kami memuji Tuhan, sampai pada pemberitaan firman-Mu, biar sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan. Yang mengikuti siaran ini dimanapun kami berada, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang suci. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus hidup kami. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu, nyatakan urapan-Mu di tengah-tengah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat beribadah buat yang berada di tempat ini, juga buat seluruh sidang jemaat kamu dari remaja yang mengikuti ibadah ini, baik ibadah secara langsung, lewat siaran langsung, siaran tunda, melalui media internet, YouTube, Facebook. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita lanjut memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 365. 365, bagi Dia. Jadi anaknya, ya angkat jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku.
bagi Dia sembahku. Segala puji hormat bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi di atas, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat kubalas. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Puji nama Tuhan. Kita lanjut dari nyanyian rohani. Nyanyian rohani 73. Nyanyian rohani nomor 73. Biar dunia akan berlalu. Ruang kesaksian saya buka. Nyanyian rohani nomor 73. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dari atas berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi dari atas. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Silakan duduk. Masih dari nyanyian rohani nomor 49. Nyanyian rohani 49 sampai masa tua. Sampai masa tua, aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambut, aku telah melakukan
sampai masa tuaku. Aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutku aku mengenangmu. Aku telah melakukannya dan sampai masa tuamu, sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutku aku telah melakukannya. Dari nyanyian rohani nomor 31. Nyanyian rohani nomor 31. Tak terukur kasihmu. Kasihmu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu tebus dosaku. Dari atas tak terukur kasihmu. Tak terukur kasihmu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Puji nama Tuhan, kita akan segera mempersiapkan kehidupan kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Puji-pujian saya tidak perpanjang. Kita nyanyikan dari nyanyian tambahan nomor 17. Nyanyian tambahan nomor 17, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu, hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah
bagaikan tanah kering. Dari atas mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Pemberitaan firman Tuhan masyarakat kepada Bapak Gembala. Di tempat ini. Terima kasih Tuhan, menjadi satu pengakuan kerinduan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah ibadah kami, memenuhi, mengurapi, memimpin ibadah kami. Supaya sungguh-sungguh ibadah kami berkenan di hadirat-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saja kami akan mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai hamba urapi untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak dan kasih dari Tuhan. Kami yang mendengar juga yang ada di sini, baik yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami berada, mendengar firman ini Tuhan. Tolong urapi dengan urapan Roh-Mu yang suci, untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata kami menerima firman-Mu bagaikan dua tangan-Mu yang Kau ulurkan, menolong, mengangkat, menyucikan, membaharui, bahkan menyempurnakan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis, roh ngantuk, unai, sekeras hati, main-main, tidak sungguh-sungguh kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami semua. Mohon kemurahan-Mu, belas kasih-Mu. Bukakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita kembali mendengar firman dalam ibadah kaum muda yang diambil dari suratan 1 Yohanes pasal yang ke-5 ya, 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Inilah kemenangan, berarti kemenangan yang pasti ya. Kemenangan yang pasti. Inilah kemenangan, berarti kemenangan yang pasti ya. Kita membaca di ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Inilah kemenangan, berarti kemenangan yang pasti. Kita membaca ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia,
ya iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kehidupan yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kehidupan yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ada 3 musuh yang harus kita kalahkan. Yang pertama itulah daging, sudah dibahas. Yang kedua adalah dunia. Ini yang sedang kita bahas. Yang pertama daging, dengan segala keinginan hawa nafsu sudah. Kita membahas yang kedua adalah dunia. Ya, membahas dunia masih ya. Ya, membahas yang kedua adalah tentang dunia. Yang ketiga dosa, itu musuh kita ya. Nah, dunia ini membuat anak Tuhan tidak bisa setia dalam Yakobus pasal 4. Jadi dunia ini membuat anak Tuhan itu tidak bisa setia. Sudah mendengar ya firman sebelumnya, pengaruh dunia, kesibukan dunia membuat anak Tuhan itu tidak bisa setia. Ya, dalam Yakobus 4 ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ditambah 1 Yohanes 2, kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 coba. 1 Yohanes 2 15 sampai 16 saja dulu ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini yang kita bahas. Ada 3 hal yang ada di dalam dunia. Saya ulang lagi, janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, apa yang ada di dalamnya. Ada 3 hal yang ada di dalam dunia. Janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ada 3 ya. Ada 3 hal yang ada dalam dunia. Yang pertama, coba, keinginan daging. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu 1, keinginan daging. Ini dulu ya. Nanti baru keinginan mata, baru keangkuhan hidup. Ya, ada 3 hal. 1, keinginan daging. Ya, keinginan daging. Keinginan daging ini adalah membawa kepada maut. Bisa? Keinginan daging sudah di bawah. Keinginan daging ini membawa kepada maut atau kebinasaan. Roma 8 ayat 6. Keinginan daging membawa kepada maut atau kebinasaan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi keinginan daging membawa kepada maut atau kebinasaan ya. Karena apa? Karena oleh keinginan daging kehidupan kita tidak bisa taat pada firman Tuhan. Sebab oleh keinginan daging kita tidak bisa taat pada firman Tuhan. Ayat 7 bawahnya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi oleh keinginan daging anak Tuhan tidak bisa taat kepada firman Tuhan. Praktek keinginan daging sekarang. Bagaimana sih Om praktek keinginan daging? Mulai yang pertama, keinginan daging, hati yang penuh dengan keinginan uang. Jadi keinginan daging itu prakteknya, praktek keinginan daging A, hati yang dipenuhi dengan keinginan uang atau cinta akan uang. Kalau di Lukas 12 disebut ketamakan. Lukas 12 15 sampai 20 itu disebut ketamakan. Ya, berjaga waspada terhadap segala ketamakan. Ini boleh, ketamakan membuat anak Tuhan menjadi jahat, ya, kikir serakah, tamak ya. Orang tamak itu sama dengan jahat, kikir serakah, tidak pernah merasa puas ya, tamak ya. Nah ini. Yang kedua, praktek keinginan daging, hati yang dipenuhi dengan keinginan akan dosa. Jadi keinginan daging itu adalah hati
yang dipenuhi dengan keinginan akan dosa-dosa, terutama dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Jadi daging ini maunya itu makan minum, kawin mengawinkan. Jadi hati yang dipenuhi keinginan akan dosa-dosa, terutama dosa makan minum, kawin dan mengawinkan. Merokok, mabuk, minum, itu kan karena keinginan daging semua ya. Nah, terus sudah, jadi selama kita dipenuhi oleh keinginan daging, selama kita dipenuhi oleh keinginan daging, ya, maka kita tidak bisa taat pada firman Tuhan. Selama dipenuhi ya, selama kita dipenuhi keinginan daging, maka kita tidak bisa taat pada firman Tuhan. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Selama dipenuhi keinginan daging, kita tidak bisa taat pada hukum, pada firman Allah. Maksudnya ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jalan keluarnya, kita harus hidup di dalam Roh Kudus supaya kita tidak lagi menuruti keinginan daging. Ini jalan keluarnya. Jalan keluarnya atau solusinya, kita harus hidup dalam urapan Roh Kudus. Itu jalan keluarnya. Kita harus hidup dalam urapan Roh Kudus supaya kita bisa menuruti firman Tuhan, supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Jadi harus hidup dalam Roh Kudus supaya kita tidak lagi menuruti keinginan daging. Ya. Mengapa harus hidup dalam Roh Kudus, urapan Roh Kudus? Pertanyaannya, mengapa harus hidup dalam urapan Roh Kudus? Jawabannya, sebab Roh Kuduslah yang sanggup mematikan segala keinginan daging. Roma 8:13. Jadi mengapa harus hidup dalam urapan Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang mampu mematikan segala keinginan daging. Coba kita baca. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, ada Roh Kudus, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan daging, maka kamu akan hidup. Ya, sebab Roh Kudus yang sanggup mematikan keinginan daging. Ya, sehingga sudah Roh Kudus sanggup mematikan keinginan daging dalam diri kita ini, sehingga barulah kita bisa taat pada firman Tuhan. Sehingga barulah kita bisa taat pada firman Tuhan dan kita beroleh damai sejahtera. Ya, kalau sudah taat, damai, sampai beroleh hidup yang kekal. Tadi Roma 8 ayat 6 itu. Kalau ada ketaatan, damai. Kalau ada Roh Kudus, damai, taat, damai, sampai beroleh hidup yang kekal. Ya toh? Roh adalah hidup dan damai sejahtera, memberi damai dan memberi hidup yang kekal. Ya, kalau diambil kesimpulan dari nomor 1 ini, jadi untuk bisa mengalahkan daging, maka kita sangat membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Kalau disimpulkan, untuk bisa mengalahkan daging, kita sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Ya, sekarang langkah-langkah untuk menerima Roh Kudus bagaimana? Ayo, langkah-langkah untuk menerima Roh Kudus. Langkah-langkah untuk menerima Roh Kudus. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 2. Coba kita baca Kejadian 1 ayat yang ke-2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita tahu ya, permukaan air itu titik nol, titik yang paling rendah. Di situ Roh Kudus melayang-layang aktif. Jadi berarti artinya untuk menerima Roh Kudus, langkah pertama kita harus memiliki hati seperti permukaan air, titik nol itu. Nomor 1, kita harus mempunyai hati seperti permukaan air, sama dengan titik nol. Artinya apa? Jadi kita harus, untuk bisa dipenuhi Roh Kudus, langkahnya kita harus memiliki hati seperti permukaan air atau titik nol.
artinya atau sama dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Titik nol itu titik paling rendah, berarti merendahkan diri serendah-rendahnya. Atau juga mengosongkan diri, sama. Kita merendahkan diri, untuk bisa menerima Roh Kudus harus merendah. Kalau sombong tidak bisa. Kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya, atau juga mengosongkan diri. Mengosongkan diri yaitu ada tetapi kita merasa tidak ada. Nah, itu mengosongkan diri itu. Merendahkan diri atau mengosongkan diri yaitu ada tetapi kita merasa tidak ada. Itu orang yang mengosongkan diri. Ada sesuatu yang dia banggakan tapi dia tidak bangga, merasa tidak ada saja. Nah, itu orang yang rendah hati. Yang kedua, Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, langkah untuk menerima Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Itulah Roh Kudus. Ya, mari. Jadi yang kedua, kita harus tinggal di Yerusalem secara rohani. Bukan di Yerusalem Timur Tengah sana. Ya, arti rohaninya. Jadi proses langkah untuk menerima Roh Kudus. Yang kedua, tinggal di Yerusalem. Ini artinya memiliki hati yang damai. Yerusalem itu artinya kota damai. Jadi tinggal di Yerusalem. Langkah nomor 2, tinggal di Yerusalem sama dengan tinggal dalam hati damai atau memiliki hati yang damai. Ya, tinggal dalam hati damai, yaitu apa Om hati damai? Tidak ada lagi sakit hati, itu hati damai. Kalau mau terima Roh Kudus, tinggal di Yerusalem sama dengan tinggal dalam hati damai, artinya tidak ada lagi sakit hati, bisa ya? Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada iri hati. Nah, itu hati damai, tidak ada sakit hati, tidak ada iri hati, terus tidak ada perselisihan, ya, tidak ada kebencian, kedengkian, tidak ada. Ya, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian. Yang ada yaitu saling mengasihi satu sama lain, itu damai. Yang ada saling mengasihi satu sama lain, itu namanya damai, ya. Saling mengasihi satu sama lain berarti damai sejahtera. Hasilnya apa? Kalau hati sudah merendah, satu lagi langkah yang ketiga, ya, untuk menerima Roh Kudus. Mulai merendahkan diri, hati damai. Yang ketiga, Kisah Rasul 1:12, yaitu mengalami peningkatan rohani. Jadi untuk kita dipenuhi Roh Kudus, kita harus meningkat rohani. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13, nanti mereka naik ke ruangan atas. Ayat 3, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Naik itu artinya meningkat, ya. Jadi yang ketiga, mengalami peningkatan rohani. Nah, mengalami peningkatan rohani. Yaitu apa itu meningkat rohani? Ibadah semakin meningkat. Nah, itu meningkat rohani. Doa-doa kita semakin meningkat. Membaca firman semakin meningkat. Meningkat semua. Ini peningkatan rohani. Termasuk juga kita semakin diubahkan. Itu meningkat. Jadi langkah yang ketiga, mengalami peningkatan rohani. Ibadah meningkat, doa meningkat. Termasuk keubahan juga meningkat. Ini untuk menerima. Hasilnya barulah Roh Kudus akan dicurahkan atas kehidupan kita. Hasilnya Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Ini hasilnya. Jadi kalau hati sudah rendah hati, sudah damai, meningkat rohani, kita makin diubah, maka hasilnya Roh Kudus akan dicurahkan atas kehidupan kita yang akan memimpin kita. Boleh lanjut? Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita yang akan memimpin kita, mengurapi kita sampai memenuhi kita. Nah, itulah saudaraku. Jadi kalau hati kita rendah hati, hati damai, tadi toh, yang ketiga tadi meningkat rohani, hasilnya Roh Kudus akan dicurahkan atas kehidupan kita yang akan memimpin kita, mengurapi kita sampai memenuhi kehidupan kita. Memenuhi kehidupan kita. Sehingga sudah, kalau Roh Kudus sudah penuh, kita tidak lagi menuruti keinginan daging. Kita tidak lagi menuruti keinginan daging.
hanya menuruti kehendak Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus sudah memimpin, mengurapi, memenuhi kita, nah kita tidak lagi menuruti keinginan sendiri, keinginan daging, tapi kita hanya menuruti kehendak Tuhan, hanya menuruti kehendak Tuhan. Sama dengan apa? Taat dengar-dengaran. Nah, inilah ya, ini jadi yang di dunia ini daging membuat tidak bisa taat. Yang kedua, ada 3 hal yang ada di dalam dunia. Nomor 2 sekarang. Ayo kembali ke 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Bisa ya? Tadi ada 3 hal yang ada dalam dunia. Romawi 1 tadi ya, Romawi 1 keinginan daging. Sekarang Romawi 2. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu 1 tadi keinginan daging. Nomor 2 atau Romawi 2 keinginan mata. Ini yang kedua. Romawi 2 itulah keinginan mata. Keinginan mata ini adalah dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Jadi keinginan mata itu dosa makan minum. Keinginan mata gitu, ingin ini, ingin itu kan mata. Kalau tidak bisa lihat kan tidak ada ingin rasa yang sana. Karena dilihat ingin itu, ingin rasa itu, ingin itu. Nah, keinginan mata sama dengan dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Ya, ini sama dengan dosa Adam dan Hawa, yaitu makan buah yang terlarang. Coba kita baca. Jadi keinginan mata itu dosa makan minum, kawin mengawinkan, sama dengan dosa Adam dan Hawa, yaitu makan buah terlarang yang ada di Taman Eden. Mari kita baca. Itu kan kenapa Adam tergoda, Hawa tergoda? Karena ia melihat, itu ada keinginan mata. Coba, begitu dia digoda oleh ular, ayat pasal 3 ayat yang ke-5, ayat 6 sampai 7. Ya. Perempuan itu melihat, ini mata ini loh, keinginan mata. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Padahal ini jadi karena ada keinginan mata, sesuatu yang dilarang Tuhan itu dilihat baik. Yang tidak boleh dimakan dilihat baik. Yang boleh dimakan dilihat tidak baik. Nah, jadi kalau ada keinginan mata, ya, kalau ada keinginan mata, apa yang justru dilarang itu yang kita rasa anggap enak. Kalau ada keinginan mata, justru apa yang diperbolehkan kita makan itu kita lihat tidak baik, ngerti? Karena itu terus dimakan. Tahu ya? Seperti misalnya orang sakit misalnya dibilang, Bapak tidak boleh makan, misalnya lihat sini, makan yang ini tidak boleh, makan A, B, C, D tidak boleh. Bapak hanya boleh makan yang D dan E. Itu terus dilihat tiap hari disajikan, itu terus. Suatu waktu disajikan porsinya A yang sudah berbulan-bulan dia tidak lihat. Pasti begitu dia lihat, enak sekali. Wah, ini keinginan mata ini. Nah, ini yang menggoda Adam dan Hawa. Kan semua buah pohon boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kan lihat ini sudah tiap hari, lihat ini semua. Tapi pohon pengetahuan baik dan jahat itu kan cuma satu di tengah-tengah pohon, tengah-tengah taman ini kan cuma satu pohon itu. Nah, itu yang jarang dia lihat. Begitu dia lihat, wah ini menarik ini. Nah, padahal sebenarnya lebih baik yang bebas tadi. Yang satu itu tidak boleh dimakan. Tapi ya itulah, karena ada keinginan, karena ingin, maka sebenarnya yang tidak enak pun dia menganggap itu enak. Karena ingin. Jadi keinginan itu begitu. Padahal sebenarnya makanan itu biasa saja. Tapi karena ingin, jadi dianggap itu enak sekali. Ya, jadi keinginan mata ini dosa makan minum, dosa Adam dan Hawa, makan buah terlarang, buah yang ada di Taman Eden Firdaus. Akibatnya apa? Akibat dari keinginan mata, ya, atau makan buah terlarang. Akibatnya satu, ya, jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, coba ayat 6 tadi sampai 7 lanjutkan. Ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik. Nah, itu dosa itu selalu menarik. Padahal sebenarnya disajikan ya biasa saja, tapi karena ada keinginan, sepertinya itu menarik gitu loh. Ya, padahal itu makanan itu contoh ya, makanan itu ya biasa, tapi karena ada keinginannya menarik. Ya, menarik dia, menarik hati. Begitu juga dosa itu. Kalau kita ada keinginan berbuat dosa, dosa itu jadi sepertinya menarik hati kita.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Makanya disebut dosa makan minum. Itu dilihat dulu baru dimakan, dosa makan minum. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Terus lanjut ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi yang pertama akibatnya jatuh dalam dosa. Sama dengan apa? Telanjang. Sebenarnya sebelum jatuh dalam dosa juga mereka telanjang. Cuman telanjang tapi tidak malu. Ya, coba baca pasal 2 ayat 25 ya, pasal 2 ya. Pasal 2 ayat 25 kalau tidak salah. Coba. Pasal 2 25. Ya, mereka keduanya telanjang. Ini belum berbuat dosa nih ya. Pasal 3 baru berbuat dosa. Pasal 2 belum. Mereka keduanya Adam dan Hawa telanjang sebenarnya. Manusia dan istrinya itu, manusia Adam, istrinya Hawa. Tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi waktu sebelum berbuat dosa pun mereka tetap tidak punya pakaian sebenarnya. Cuman mereka punya pakaian kemuliaan. Sehingga tidak ada rasa malu bagi mereka. Tidak ada rasa malu. Manusia itu berbuat dosa. Makanya orang-orang itu malu kalau melanggar. Betul toh? Coba orang kita ini. Kapan kita malu? Saat melanggar. Saat berbuat dosa. Itu malu. Saat mencuri, saat berdusta ketahuan, baru malu. Jadi dosa itu yang membuat malu. Sebelum berbuat dosa, manusia itu tidak malu. Karena ada pakaian kemuliaan. Makanya di Roma, karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa itu membuat hilang kemuliaan sehingga yang ada rasa malu. Rasa takut, rasa malu sampai Adam dan Hawa bersembunyi. Jadi akibat pertama, jatuh dalam dosa, telanjang. Sama dengan apa lagi? Kehilangan kemuliaan Allah. Bisa ya? Jatuh akibat satu, jatuh dalam dosa, telanjang, kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sama dengan juga kehilangan kebahagiaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bisa ya? Jatuh dalam dosa itu sama dengan telanjang, kehilangan kemuliaan Allah, sama dengan juga kehilangan kebahagiaan sorga. Sehingga kalau hilang kebahagiaan, yang ada hanya ketakutan. Yang ada hanya ketakutan. Kalau dalam nikah ada pelanggaran, istri melanggar, pasti ada ketakutan pada suami. Suami melanggar, pasti takut pada istri. Ya, sehingga kehilangan kebahagiaan sorga dan yang ada hanya rasa takut dan malu. Takut dan malu. Jadi dosa itu yang membuat kita takut dan malu. Kalau tidak berbuat dosa kita tidak takut dan tidak malu. Dosa yang membuat takut dan malu. Ya. Yang kedua, akibat kedua, hidup dalam suasana kutukan. Ayat coba pasal 3, Kejadian 3 itu kalau dibaca itu ya, Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu susah payah waktu mengandung, gitu. Mulai dari sinilah perempuan susah mengandung. Dulu tidak. Kalau tidak jatuh dalam dosa, tidak akan susah mengandung. Tapi karena Hawa berbuat dosa, maka susah mengandung perempuan, ibu-ibu. Ya akan kubuat sangat banyak dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Terus 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Terus 18, ya, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, semoga kehidupan kita bisa mengerti. Mari. Jadi semenjak manusia berbuat dosa, wah hukumannya banyak sekali. Dulu makan buah-buah, semua buah pohon boleh kau makan dengan bebas. Artinya terus karena berbuat dosa, ya makanannya makin bertambah. Coba ayat 18 tadi. Coba 18. Ya, semak duri dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Ya, tumbuh-tumbuhan di padang hilang. Suasana Taman Eden yang melimpah buah itu sudah hilang. Tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makanannya. Ya. Yang kedua, hukumannya hidup dalam suasana kutukan, suasana kesusahan, air mata dan penderitaan. Nah ini akibatnya.
kalau ikuti keinginan mata. Akibat nomor 2, hidup dalam suasana kutukan, kesusahan, air mata dan penderitaan. Akibat yang ketiga, ya, hidup binasa selama-lamanya jika tidak ditolong oleh Tuhan. Karena upah dosa itu maut. Dalam Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluar, ayo. Keinginan mata kita harus disucikan. Jalan keluarnya keinginan mata ini harus disucikan. Tadi keinginan daging disucikan lewat Roh Kudus. Ini keinginan mata harus disucikan. Oleh apa? Ya, keinginan jalan keluar, keinginan mata kita harus disucikan oleh pedang firman Allah. Tadi Roh Kudus ya. Tadi Roh Kudus menyucikan keinginan daging. Tapi ya, firman Allah menyucikan keinginan mata. Jalan keluarnya keinginan mata kita harus disucikan oleh pedang firman. Matius 18 ayat 9. Ayo. Matius 18 ayat yang ke-9. Matius 18. Dan jika matamu menyesatkan engkau. Semua lihat. Berarti keinginan mata toh. Adam dan Hawa sesat oleh apa? Keinginan mata tadi. Melihat buah pohon yang dilarang baik. Menarik hati. Dia makan, dia kasih untuk suaminya. Jatuhlah dalam dosa. Di perjanjian baru diingatkan, jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Bukan berarti kita cungkil secara jasmani, tidak. Cungkillah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup, maksudnya ke surga, dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Bukan berarti dicungkil, enggak. Maksudnya disucikan. Dicungkil itu dengan pedang. Pedang itu sama dengan firman Allah. Cungkillah itu dengan pedang ya. Kalau di Ibrani 4:12 firman lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi jelas. Jadi jalan keluarnya mata kita, keinginan mata disucikan dengan pedang firman Allah. Yaitu firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani 4:12 tadi. Disucikan oleh pedang firman. Itulah firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ayo, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya menusuk, menusuk, mencungkil itu, sebab mencungkil itu harus ditusuk ya. Kalau mencungkil amat menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan seterusnya ya. Kita melihat pandangan-pandangan yang harus disucikan oleh pedang atau dicungkil oleh pedang. Pandangan-pandangan boleh, pandangan-pandangan yang harus disucikan oleh pedang. Pandangan-pandangan yang harus disucikan oleh pedang. Pandangan yang jahat. Ini pandangan yang jahat. Mulai dari situ dulu. Pandangan jahat. B, ke bawah diurutkan ya, pandangan yang najis. Itu nomor 2 boleh. Pandangan jahat. 2, pandangan najis. Ini. Terus yang ketiga, pandangan yang suka menghakimi orang lain. Ya, kalau ya pandangan yang suka menghakimi orang lain, ya, terus juga pandangan yang memandang rendah orang lain, termasuk khususnya orang tua. Kalau kaum muda, mata yang congkak, ya, mata memandang rendah orang tua, ya, ada di Amsal itu mata yang congkak, mata yang sombong, ya, ada mata yang sombong, mata congkak, ya. Nah, ini pandangan yang memandang rendah orang lain atau orang tua, tidak menghormati orang tua. Nah, ini harus disucikan ini. Pandangan-pandangan ini. Terus ya, pandangan yang penuh kebencian, ya, mata sombong, lidah dusta. Bisa ya, Amsal 6:17 ini. Mata sombong, lidah dusta. Terus juga pandangan yang penuh kebencian. Nah, ini harus disucikan. Orang kalau sudah benci itu pandangannya pasti lain. Ya, pandangan yang penuh kebencian. Sudah? Pandangan ya penuh kebencian, ya. Terakhir, pandangan yang penuh hawa nafsu. Pandangan yang penuh hawa nafsu. Ini disucikan. Ayo, pandangan yang penuh hawa nafsu. Sudah? Bagaimana caranya menyucikan pandangan ini? Boleh? Bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menyucikan pandangan-pandangan ini? Tadi ya, bagaimana langkah-langkah untuk menyucikan pandangan-pandangan yang jahat, yang najis,
yang memandang rendah orang lain, yang sombong, ya, penuh hawa nafsu. Bagaimana caranya menyucikan pandangan ini? Yang pertama, ya langsung saja, yaitu kita harus selalu memandang kepada Tuhan. Jadi supaya mata ini suci harus selalu memandang kepada Tuhan, atau mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 sampai 4. Ayo, mata harus memandang Tuhan. Ayo kita lihat ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ayo memandang Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Jadi caranya kita selalu memandang Yesus, mata tertuju kepada Yesus. Prakteknya bagaimana Om? Memandang Yesus bukan berarti bikin gambarnya Tuhan Yesus, bukan. Prakteknya ayo memperhatikan perkara-perkara rohani lebih dari yang jasmani. Itu memandang Yesus. Memperhatikan perkara-perkara rohani lebih dari yang jasmani. Seperti ibadah, doa, itu yang kita perhatikan. Bagaimana ya hari ini saya ibadah. Ini perhatikan, ada perhatiannya pada yang rohani. Ini pandangan tertuju pada Yesus. Memperhatikan hal-hal yang rohani lebih dari yang jasmani. Nomor 2 atau B, praktek yang B, memperhatikan setiap pemberitaan firman. Nah, ini yang kedua. Ya, memperhatikan setiap pemberitaan firman dengan sungguh-sungguh atau dengan perhatian khusus, dengan sungguh-sungguh, boleh ya. Memperhatikan setiap pemberitaan firman dengan sungguh-sungguh atau serius begitu. Nah, ini pandangan tertuju kepada Tuhan. Memperhatikan setiap pemberitaan firman dengan sungguh-sungguh atau serius. Tidak mau terganggu dan tidak mengganggu yang lain. Nah, ini serius dia perhatikan. Tidak mau terganggu dan tidak mengganggu yang lain. Ya. Ayo, seperti contohnya boleh, contohnya seperti perempuan Kanani. Perempuan Kanani. Ya, setiap roti yang jatuh dari meja tuannya langsung dia ambil. Nah, seperti anjing menjilat remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah roti itu firman Tuhan, ayat-ayat dari Alkitab ini. Nah, itu dia nikmati, dia perhatikan sungguh-sungguh. Ya, nah itu. Satu lagi, memandang Tuhan. Cara praktek yang ketiga, ya, yaitu memandang Tuhan, memperhatikan yang rohani, memperhatikan setiap pemberitaan firman. Yang ketiga, memandang Tuhan sama dengan menyembah Tuhan. Hasilnya apa? Kalau sudah memandang Tuhan, menyembah Tuhan, hasilnya pandangan kita akan disucikan. Jadi kalau kita memandang hal yang rohani, memperhatikan pemberitaan firman, memandang Tuhan, menyembah Tuhan, hasilnya pandangan kita akan disucikan dari hari ke sehari. Sudah, pandangan ini disucikan, pandangan disucikan sampai satu waktu kita bisa memandang Tuhan, bertemu muka dengan muka. Jadi kalau pandangan disucikan, disucikan, disucikan terus sampai suatu waktu bertemu, kita bisa memandang Tuhan, bertemu muka dengan muka. Itu 1 Korintus ya. 1 Korintus 13 itu ayat yang ke-13. Sampai satu waktu kita memandang Tuhan, bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Coba mari. Karena sekarang kita melihat dalam cermin. Sekarang kita melihat dalam cermin. Suatu gambaran yang samar-samar memang. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Sama seperti aku sendiri dikenal. Ini melihat muka dengan muka. Makanya ayo pandangan kita harus disucikan. Ya, harus disucikan. Sampai bisa melihat muka dengan muka. Yang terakhir yang ketiga. Ayo sekarang Romawi 3 yang terakhir. Romawi 1 tadi ada 3 ya, isi dunia. Mulai keinginan daging. 2 keinginan mata. Yang ketiga keangkuhan hidup. Bisa? Nomor 3. Romawi 3 itulah keangkuhan hidup. Atau kesombongan boleh juga. Keinginan mata sudah, keinginan daging. Nomor 2 keinginan mata. Yang ketiga keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Yaitu keangkuhan hidup atau kesombongan sama ya. Keangkuhan, kesombongan, tinggi hati itu sama itu. Angkuh, sombong, tinggi hati itu sama. Angkuh, sombong, tinggi hati. Yaitu apa itu? Keangkuhan, kesombongan, tinggi hati. Yaitu mengandalkan sesuatu yang di dunia.
sehingga tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu sombong. Jadi sombong itu, jadi dia lebih mengandalkan sesuatu yang di dunia, sehingga ia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sama dengan apa? Merasa mampu. Itu orang sombong, merasa dia mampu, merasa lebih dari Tuhan, lebih dari sesama, lebih dari orang lain. Dia merasa dia lebih, saya lebih dari yang lain, saya mampu kok tanpa Tuhan. Itu sombong. Merasa mampu, merasa lebih dari Tuhan dan dari sesama. Akibatnya apa? Kalau kita merasa lebih dari Tuhan, lebih dari sesama, akibatnya membuat tidak setia ibadah. Itu kalau kita merasa mampu, tanpa Tuhan juga bisa kok. Nanti mulai tidak setia. Jadi kita setia ini karena kita merasa saya tidak mampu Tuhan, maka saya harus setia. Saya tidak bisa jauh dari Tuhan. Saya bekerja begini, saya tidak bisa kalau bukan tanpa. Makanya kita ibadah. Sehingga tidak bisa setia beribadah, tinggalkan Tuhan. Ya, dia tinggalkan Tuhan. Dia akan tinggalkan Tuhan. Lupa Tuhan dia. Dia tidak setia ibadah, tinggalkan Tuhan. Sampai lupa terhadap pribadi Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya Raja Uzia. Raja Uzia dulu waktu masih kecil, dia rendah hati. Dia mengandalkan Tuhan. Tapi begitu sudah besar, maksudnya bukan selain badan besar, maksudnya kekuasaannya sudah besar, sudah jaya dia. Mulai dia tinggi hati, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena dia merasa lebih dari Tuhan. Coba kita baca 2 Tawarik pasal 26. Ayo. Inilah, begitulah manusia ya. Waktu belum bisa apa-apa, waktu masih baru datang ya, misalnya kita dari desa ke kota baru datang itu, wah betul-betul dia merasa tidak mampu, rendah hati. Saya tidak tahu apa-apa, tolong kalau salah saya dibimbing, diajari, dinasihati ya, baru-baru begitu. Tapi lama-lama kalau sudah mulai bisa, mulai dia sombong. Apalagi sudah punya duit, pekerjaan mulai baik, gaji besar, harta mulai banyak, kedudukan, jabatan, gelar ada, mulai sombong. Mulai merasa kuat. Itulah manusia. Ini tinggi hati. Ini sama seperti sifatnya Raja Uzia. Ayo kita lihat. Raja Uzia pasal 2 Tawarik 26 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun. Coba. Dia diangkat jadi raja 16 tahun. Berarti apa? Masih muda sekali loh 16 tahun ini. Kalau sekarang kelas berapa 16 tahun? Kelas SMA ya? SMA kelas 1 ya sekarang. Betul ya? Kelas 1 SMA ya? Iya betul. Kelas 17, kelas 2 SMA. Ya, anggaplah kurang lebih lah kelas 1 atau kelas 2 SMA antara itu. Coba masih muda sekali. Kalau orang bilang masih anak, ingusan ya. Orang bilang masih ingusan ini. Wah masih muda sekali. Dan menobatkan dia menjadi raja. Coba. Sudah jadi raja dia. Menggantikan ayahnya Amasya. Karena dia merasa masih 16 tahun, masih anak ingusan lah ya. Dia selalu rendah hati, minta masukan dari orang tua, gitu, dari hamba Tuhan. Tolong ya Om, saya tidak tahu apa-apa, dibimbing. Coba baca. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Wah bagus. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Lama. 52 tahun jadi raja. Nama ibunya ialah Yekholya dari Yerusalem. Terus ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Betul, waktu masih muda. Ingat ya. Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Waktu masih muda loh ya. Lanjut. Terus ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Jadi begitu Sakaria sudah tidak ada, mulai dia sombong. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Sakaria ini seorang nabi. Dia tuh selama Sakaria aja dia cari Tuhan, yang mengajar dia. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah, perhatikan. Selama ia mencari Tuhan ya, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi dia berhasil bukan karena dia, karena Allah. Kenapa? Karena dia mencari Allah. Dia setia ibadah, setia ikut Tuhan. Tuhan buatlah berhasil. Begitu berhasil dia lupa diri, tinggi hati. Lanjut. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad
Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin. Tuhan tolong dia karena Tuhan loh. Dan terhadap orang-orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Terus ayat 8. Apa kita baca? Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Tapi begitu dia lanjut terus ayat 16 supaya tidak terlalu lama ya. 16 bawahnya lanjut. Setelah ia menjadi kuat, tandai. Setelah jadi kuat, inilah kelemahan kita. Begitu sudah mulai kuat, mulai dikenal orang, mulai terkenal lah, ia menjadi apa? Tinggi hati. Itu sehingga apa? Ia melakukan hal yang merusak, tandai. Ia menjadi tinggi hati. Jadi begitu dia kuat, ia menjadi tinggi hati, sombong toh. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Tidak setia lagi ibadah, mulai tidak setia ibadah. Makanya saya katakan tadi orang sombong itu mulai tidak setia lagi ibadah. Itu lebih mengutamakan yang duniawi dari yang rohani. Itu sombong, mulai tidak setia lagi dia. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Padahal bukan dia. Ada Imam Azaria tugasnya, bukan tugas dia, tidak boleh, tapi dia paksakan diri, dia melawan dia. Lanjut terus. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepada, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, tidak boleh. Bukan kau, kenapa kau paksakan dirimu? Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Tidak setia lagi kau ibadah, tidak seperti dulu lagi. Kau sudah sombong, sudah tinggi hati. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Terus, tapi dia tidak mau ditegur karena dia merasa apa? Merasa besar tuh, merasa punya kekuasaan. Tidak mau dia ditegur. Waktu belum punya kekuasaan masih muda, ditegur, ya om Sakaria tuh ya. Waktu Sakaria masih ada. Ya om Sakaria, begitu so mati sudah tidak dianggap lagi yang lain. Imam Azaria tidak dianggap lagi sama dia. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah dia. Bawa bokor ukupan, marah dia sama Imam Azaria. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Dan di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Terus lanjut, mari imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepada dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, diusir dia. Dan dia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Terus 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dia tidak sembuh, berarti apa? Tidak ada pemulihan. Dan sebagai orang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Diasingkan dia sampai meninggal. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Jelas ya? Jadi sini jelas. Jadi keangkuhan tinggi. Akibatnya apa? Membuat tidak setia tadi. Lupa ibadah, lupa Tuhan seperti Raja Uzia. Saudara, Raja Uzia tinggi hati atau angkuh sesudah dia menjadi kuat. Ayat 16 tadi. Raja Uzia tinggi hati, angkuh sesudah dia menjadi kuat. Tinggi hati, angkuh sesudah dia menjadi kuat. Raja Uzia lupa bahwa keberhasilan yang dia capai itu oleh karena Tuhan. Raja Uzia lupa keberhasilan yang dia capai. Tadi namanya apa? Termasyur, berarti apa? Namanya harum, di mana-mana terkenal. Jadi Raja Uzia lupa bahwa Tuhan yang memberi dia keberhasilan. Lupa Tuhan yang memberikan dia keberhasilan. Di Amsal kita sudah pernah baca doa pagi. Amsal 18:12 apa? Tinggi hati apa itu? Mendahului kehancuran. Betul toh? Coba Amsal. Ayo, jadi tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi Raja Uzia itu hancur karena mulai tinggi hati. Waspada. Kalau kita mulai sombong, mulai tinggi hati karena
perkara jasmani, catatan atau waspada begitu ya. Kalau saya mulai tinggi hati karena perkara jasmani, bisa karena apa? Karena uang, kedudukan, jabatan, gelar apa saja, atau karena cantik, karena ganteng, apa saja itu. Kalau kita mulai tinggi hati karena perkara-perkara jasmani, itu adalah awal kehancuran kita sendiri. Kalau kita mulai tinggi hati karena perkara jasmani, itu awal dari kehancuran kita sendiri. Kalau kita sudah mulai tinggi hati karena perkara jasmani, itu awal dari kehancuran kita sendiri. Tetapi lanjut, kalau kita merendahkan diri, serendah-rendah ini sekalian jalan keluar ya. Tetapi kalau kita merendahkan diri serendah-rendahnya, itu adalah awal pemulihan dari kehidupan kita. Ini sekalian jalan keluar ini. Kalau kita merendahkan diri serendah-rendahnya, maka itu adalah merupakan awal dari pemulihan kehidupan kita. Ya, ayo mari kaum muda, kalaupun di Tuhan beri kepada kita kelebihan lebih dari orang lain, jangan sombong. Kesombongan itu awal kehancuranmu. Hancur kalau sombong. Ya, ingat, kalau kita ada semua karena Tuhan. Raja Usia berhasil karena Tuhan, bukan karena dia. Ya, itu sebabnya selalu ingat, semua hanya karena Tuhan. Sudah? Semoga kita bisa contoh kehidupan yang merendahkan diri sehingga Tuhan pulihkan dia. Contoh kehidupan yang merendahkan diri serendah-rendahnya sehingga Tuhan memulihkan kehidupannya. Itulah Nabi Ayub. Ayub dulu dia sombong. Dulu sombong. Contohnya Ayub. Ayub dulu sombong rohani. Boleh? Ayub dulunya sombong rohani. Nanti kita baca ayat demi ayat ya. Ayub dulunya sombong rohani. Oleh karena ia sombong, Tuhan izinkan Ayub mengalami ujian habis-habisan. Saya ulang lagi. Ayub dulunya sombong rohani. Sombong dia. Dia orang kaya, Ayub itu orang paling kaya sebelah timur. Ayub dulunya sombong rohani sehingga diizinkan Tuhan mengalami ujian habis-habisan. Ya, mengalami ujian habis-habisan. Ya. Sampai Ayub benar-benar bisa merendahkan diri. Bisa Ayub dulunya, ya, Ayub dulunya sombong rohani. Sampai Tuhan izinkan Ayub mengalami ujian habis-habisan. Sampai ia bisa merendahkan diri serendah-rendahnya, lah sudah, yaitu ia bisa duduk dalam debu dan abu. Ia duduk dalam debu dan abu. Duduk dalam debu dan abu, mencabut segala perkataan-perkataannya yang menyombongkan, perkataan-perkataan yang sombong. Dia mencabut segala perkataan-perkataan yang sombong. Ayo kita baca ya. Ayub itu dulunya rohaninya orang jujur, orang saleh, takut Tuhan. Wah, tidak ada orang seperti Ayub. Tapi itu justru membuat dia sombong rohani. Dia merasa diri lebih benar dari Tuhan. Akhirnya diizinkan dia mengalami ujian habis-habisan, semua harta bendanya habis. Kalau kita baca ya, semua anaknya mati, harta bendanya habis semua. Ternak-ternaknya habis. Tapi untung dia bisa merendahkan diri. Tuhan pulihkan dia 2 kali lipat dari yang semula. Mari Ayub pasal 1 dulu. Ayub beberapa lagi selesai. Ayub pasal 1. Ayub pasal 1. Ayat 1 dulu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Luar biasa. Saleh, jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bagus dia. Tapi oleh ini semua kalau dibaca ayat 32, pasal 32. Ini semua membuat dia jadi sombong. Dia merasa diri lebih benar dari Tuhan. Lalu marahlah Elihu bin Barachel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub. Karena apa? Karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Sombong. Diizinkan dia ujian habis-habisan. Habis semua. Kalau kita baca ya Ayub pasal 1 tadi, coba ternaknya habis. Ya, makanya lihat sini, jangan sombong ya. Apapun yang kita miliki, harta dunia sebanyak apapun, sekejap mata bisa habis semua. Makanya jangan sombong. Coba di ayat yang coba orang datang bawa berita, habis. Ayat 15 mulai. Coba perhatikan. Makanya jangan sombong-sombong. Datanglah orang-orang Seba menyerang,
dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput. Ini pembantunya datang sehingga dapat memberitahu hal ini kepada Tuhan. Terus 16. Sementara orang itu berbicara, datang lagi orang lain. Datanglah orang lain dan berkata, api telah memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Oh, satu demi satu datang berita. Ya, berita duka, bukan berita gembira. Sementara orang itu bicara, ya sini. Sementara masih bicara, belum selesai, ngerti? Masih ngomong, udah habis semua ternak kita, habis ludes. Oh, itu aja sudah sedih Ayub. Datang lagi, datang orang lain berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Terus 18, mari. Sementara orang itu berbicara, nah inilah sesaat semua. Datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Terus, mari, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Loh, mati habis semua. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Terus, maka tiba-tiba, ayo ayat yang ke-19 ya, maka tiba-tiba angin ribut, sudah ya. 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujud ia dan menyembah. Terus lalu katanya dengan telanjang, nah, habis semua, istilah dengan telanjang, habis semua. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Habis semua, ludes, tidak ada yang sisa. Sampai budaknya pun memandang dia rendah. Istrinya dibilang dia seperti, dibilang kutukilah alamu, matilah kau. Istrinya aja bilang begitu. Coba pasal 2 ayat yang ke-9, maka ayat 8 ya. Lalu Ayub mengambil ayat 9, lalu maka berkata istri kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahan? Kutukilah alamu dan matilah. Coba bayangkan, tidak ada lagi orang yang peduli pada dia. Oh, betul-betul habis-habisan. Kenapa semua? Karena ia sombong, merasa diri lebih benar dari Tuhan. Sombong rohani, diizinkan Tuhan habis-habisan. Sampai Ayub 42, Ayub dia mencabut perkataannya, dia duduk dalam debu dan abu, menyesali perbuatan-perbuatannya. Dia merendahkan diri. Ayo mari kita juga, ayo malam ini dimanapun, biarlah kita yang mulai sombong, bangga, ayo merendahkan diri ya. Ayo, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, ini penyucian pandangan mata tadi, keangkuhan. Mata itu keangkuhan juga. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mengaku dia tanah liat. Dia ingat dia dulu terbuat manusia yang terbuat dari tanah liat. Dia ingat, saya debu tanah liat Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Itu artinya sekarang merendahkan diri, mengakui dosa-dosa kita. Boleh? Merendahkan diri artinya mengaku kita hanya debu tanah liat, mengaku manusia yang berdosa, bahkan paling berdosa dari orang berdosa. Bisa ya? Merendahkan diri artinya mengaku bahwa kita manusia debu tanah liat, sama dengan mengakui segala dosa-dosa kita ya. Jadi merendahkan diri artinya mengaku kita hanya manusia debu tanah liat, mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan dan kepada sesama, maka Tuhan akan segera memulihkan keadaan kita. Ayat terakhir Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayo, hasilnya Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Secara memulihkan kita 2 kali lipat. Apa artinya? Hasilnya Tuhan memulihkan kita 2 kali lipat. Nomor 1, 2 kali lipat ya. Lipat pertama, nanti lipat kedua. 2 kali lipat itu, lipat pertama artinya kita mengalami pemulihan secara jasmani, secara ekonomi. Oh, ekonominya Ayub dipulihkan. Itu ternaknya lebih banyak dari yang pertama. Semua anak-anaknya yang lahir lebih cantik dari yang pertama. Tuh ada Kesia, Keren, Hapuk gitu. Oh, dipulihkan Tuhan semua. Ayo, jasmani dipulihkan.
nikah-nikah dipulihkan. Istilah anak-anak cantik bukan berarti wah kalau jelek berarti wah enggak dipulihkan om. Bukan. Istilah cantik itu maksudnya artinya cantik itu enak dipandang, enak dilihat. Berarti apa? Menjadi contoh. Jarang orang menjadi contoh orang jelek. Jarang ya. Misalnya peragawan ya? Apa? Model misalnya paling gembrot plus. Tidak ada. Itu bukan contoh itu. Tidak ada. Semua yang jadi misalnya jadi contoh semua harus yang cantik. Nah, istilah cantik anak-anak Ayub artinya menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Nah ini pemulihan jasmani. Ayo jasmani Tuhan pulihkan sehingga ekonomi nikah dipulihkan menjadi berkat, menjadi contoh bagi yang lain. Terakhir lipat yang kedua rohani dipulihkan. Nah ini ayo jasmani pulih malam ini, rohani juga dipulihkan oleh Tuhan. Apa itu om rohani pulih? Kita mulai setia ibadah. Kita tidak merosot lagi rohani kita. Ya, rohani pulih artinya kita mulai setia ibadah, tidak merosot lagi rohani. Terutama satu lagi kita semakin dibaharui dari hari ke hari. Nah, ini rohani dipulihkan. Makin setia ibadah, tidak merosot lagi. Terakhir kita dibaharui dari hari ke hari sampai suatu waktu sama mulia dengan Tuhan. Ayo mari malam ini biarlah Tuhan memulihkan kehidupan kita. Ya, Tuhan pasti sanggup dan masih sanggup memulihkan kita. Tuhan memberkati. Ayo sampai sini firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Ayo, Tuhan pasti sanggup. Ayo tambahan ya. Tambahan. Kuatkanlah hatimu. Tuhan pasti dan masih sanggup memulihkan kehidupan kita. Tuhan pasti sanggup dan masih sanggup memulihkan kehidupan kita. Ya, tambahan ya. Bangkit berdiri semua dimanapun kita. Ayo bangkit berdiri. Dia masih sanggup dan pasti sanggup untuk menolong kita. Ayo kuatkan hati kita. Asal kita mau merendahkan diri. Mengaku pada Tuhan, saya sombong. Saya mulai tidak setia Tuhan. Ibadah saya mulai acuh tak acuh. Mulai anggap enteng. Itu kesombongan. Mulai mengabaikan yang rohani, itu sombong. Sudah lupa dulu. Lupa masa lalu, lupa bagaimana Tuhan membentuk kita dari tanah liat. Lupa. Itu adalah kesombongan. Ayo kuatkanlah hati. Lewati setiap persoalan. Tuhan pasti dan masih sanggup. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Harap padanya. Tuhan pasti. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Lagi kor. Tuhan pasti sanggup. Ayo Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan bisa mengangkat, bisa memulihkan. Asal kita merendahkan diri. Jangan sombong. Mungkin Tuhan percayakan perkara jasmani, harta, kedudukan, jabatan, gelar, apa saja yang lebih dari orang lain. Jangan sombong. Jangan sombong. Lagi kor Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Mungkin sudah habis-habisan seperti Ayub karena kesombongan kita, karena kesalahan kita, karena dosa kita. Ayo masih ada kesempatan. Tuhan bisa memulihkan. Seperti Tuhan pulihkan Ayub, Tuhan juga bisa memulihkan kita.
datang tinggalkanku dengan Dia sanggup. Tundukkan kepala, tutup mata. Mungkin ada kesombongan, tinggi hati, mungkin sedikit, tapi itu bahaya. Awal kehancuran, awal kejatuhan. Itu sebabnya ayo selalu merendah, jangan pernah tinggi hati, jangan pernah sombong, jangan. Ayo selalu merendah di kaki Tuhan. Sekali lagi kita angkat dua tangan. Beri hati yang rendah hati bagi kami Tuhan. Jangan sampai ada yang tinggi hati, yang angkuh, sombong Tuhan. Sebab itu awal dari kehancuran kami. Ampuni kami kalau sombong Tuhan. Beri kerendahan hati bagi kami Tuhan. Atas firman mengingatkan kami, yang sudah mengingatkan kami supaya kami selalu rendah hati Tuhan. Kami tidak bangga karena perkara jasmani, kami tidak sombong lagi Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Mungkin kami masih sering tinggi hati, bangga oleh karena perkara jasmani. Ampuni, sucikan hati kami Tuhan. Ajar kami selalu merendahkan diri, selalu mengingat bahwa kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Hidup hanya anugerah, hanya karena belas kasih Tuhan. Tidak ada kami yang jatuh, yang hancur lagi Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh dalam pemulihan. Terima kasih Tuhan. Untuk kaum muda Tuhan tolong semua. Orang-orang tua kami yang sudah mendidik, membesarkan. Berkati mereka. Para anak-anak kaum muda lain juga yang belum sempat beribadah. Juga Tuhan ampuni. Yang masih merokok, mabuk, minum judi, narkoba sekalipun. Engkau jamah mereka. Beri kesempatan kembali kepada Tuhan. Beri kesempatan untuk bertobat Tuhan. Semakin dibaharui dari hari ke hari. Sampai disempurnakan. Perjodohan beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan tidak menghalangi beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Ayo, lagi kornya saja, persembahan segera. Tuhan pasti sampai. Selalu Tuhan pasti mengangkat, memulihkan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari bangkit berdiri, kita segera menamatkan ibadah kita ya. Ibadah tetap seperti biasa ya, hari Sabtu ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci ya. Jadi ibadah pemuda dipindah Jumat, hari Sabtu ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 6 sore ya. Tuhan memberkati. Tundukkan kepala, kita menamatkan ibadah kita.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Ampuni kalau kami sering sombong oleh karena perkara-perkara jasmani. Beri hati yang selalu rendah hati bagi kami Tuhan. Ayo, mungkin kita merasa karena sudah mulai bisa, mulai mampu, mulai ada, sudah mulai sombong. Ya, mulai merasa karena ada perkara jasmani, kita merasa sombong. Jangan, itu awal dari kehancuran. Ayo, selalu merendahkan diri supaya kita tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Angkat dua tangan kembali. Terima kasih Tuhan, jika ada kami yang sudah mulai sombong, tinggi hati, angkuh, ampuni Tuhan. Jangan sampai ada kami seperti Raja Usia Tuhan. Tapi biarlah kami beri hati yang selalu rendah hati Tuhan, sehingga tetap dalam genggaman tangan. Tidak ada yang jatuh, tetap mengikut melayani Tuhan, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan pulang jauh dekat lindungi, tibakan dengan selamat. Mara bahaya, kecelakaan maut kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami. Yang sakit, semua anak kecil, kaum muda, remaja, orang tua, segala sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus hidup kami. Bilur-Mu memberikan kesembuhan sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mohon kemurahan belas kasih. Biarlah berkat cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara, memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.